إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, patutlah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita ke tempat yang mulia ini, di rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sekiranya kita menghitung-hitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hal ini lantaran apa? Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan karena saking banyaknya Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa kita selalu berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada pertemuan pagi hari yang penuh dengan berkah ini, insyaallah kita akan membahas fikih tentang bulan Ramadan. Ya. Adapun pembahasan mengenai 10 kaidah istiqamah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, insyaallah kita akan lanjutkan, insyaallah kita akan
lanjutkan kembali ya selepas bulan Ramadan ya, karena kita tahu bersama beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan yang namanya bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan tersebut yakni suatu bulan ya yang penuh dengan ampunan, suatu bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Di bulan tersebut pintu-pintu surga dibukakan ya, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dilipatkannya amal kebaikan, dikabulkannya doa, dan diangkatnya derajat. Coba ya kita tengok para salaf terdahulu, bagaimana mereka menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Maka ya kita akan jumpai mereka memiliki perhatian yang sangat-sangat besar terhadap bulan Ramadan. Hal ini terlihat ya dari riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah? Qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighahum syahra Ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Sebagian salaf berkata, dahulu mereka yakni para salaf berdoa kepada Allah Azza wa Jal selama 6 bulan lamanya ya, agar mereka disampaikan pada bulan Ramadan. Kemudian selepas itu mereka juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 6 bulan lamanya ya, agar Allah Azza wa Jalla menerima amalan-amalan mereka yang mereka lakukan ketika di bulan Ramadan. Coba kita perhatikan, Masya Allah ya, bagaimana para salaf terdahulu ya sangat antusias sekali menyambut bulan Ramadan. Kenapa bisa demikian? Kenapa mereka sampai sebegitunya menyambut bulan Ramadan? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena mereka memahami betul, paham betul ya tentang keutamaan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga mereka benar-benar bersemangat, sehingga mereka benar-benar gigih ya, ingin sekali ya berjumpa dengan bulan Ramadan serta memaksimalkan waktu mereka di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, demikianlah apabila seseorang benar-benar serius, benar-benar sungguh-sungguh untuk menyambut bulan Ramadan, maka sejauh itu pula Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik kepadanya agar mengisi bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Adapun ya bagi orang-orang yang menyambut bulan Ramadan hanya ya sebagai rutinitas tahunan belaka ya, cuma sebagai rutinitas tahunan doang ya, maka tentu sikapnya akan biasa-biasa aja ya. Namun ingatlah
bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui hamba-hambanya, sehingga Allah pasti Maha adil di dalam memberikan balasan atas apa yang diusahakan oleh masing-masing hambanya di bulan Ramadan, baik bagi yang serius ataupun yang tidak serius. Tentunya ya, kita tidak ingin ya, kita nggak mau ya menjadi orang yang yang biasa-biasa aja ya tatkala mendapati bulan Ramadan. Kita tentu ingin mengikuti jejak para salafus saleh ya, yang mana para salafus saleh ketika ya berada di bulan Ramadan sangat-sangat luar biasa sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ya. Oleh karena itu kita perlu untuk membahas fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaannya ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berpuasa dan beribadah dengan maksimal sebagaimana para salaf terdahulu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa sih ya keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan ya? Keutamaan yang pertama, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, yang dimaksud dengan keberkahan di sini adalah artinya apa? Kebaikan yang banyak, kebaikan yang menetap. Ya, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan Ramadan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, artinya apa? Artinya kebaikan di bulan Ramadan sangatlah banyak. Keutamaan selanjutnya yang terdapat di bulan Ramadan, bahwasanya pahala amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahala tersebut. Jika dikatakan bahwa bulan Ramadan memiliki banyak kebaikan ya, maka di antara kebaikannya adalah pahala yang dilipat gandakan baik secara kualitas maupun kuantitas. Inilah yang disepakati oleh para ulama, meskipun ya syariat tidak menyebutkan secara pasti berapa kali lipat penggandaannya ya. Di antara hal yang menunjukkan bahwa pahala atau ganjaran di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, contohnya seperti ya berumrah di bulan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melakukan umrah di bulan Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah yang dilakukan di bulan Ramadan sebanding dengan haji atau seperti haji bersamaku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikian pula dengan malam Lailatul Qadar ya, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada
1000 bulan. Dalil-dalil yang kita sebutkan tadi ya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pahala di bulan Ramadan ya Allah akan lipat gandakan. Terlebih lagi ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak beramal, lebih banyak beribadah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain ya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas ya? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Dan kedermawanan beliau yang paling baik puncaknya itu ketika berada di bulan apa? Ketika berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setiap kita sudah seharusnya memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan selama di bulan Ramadan, seperti berzikir, berinfak, sedekah, membaca Al-Qur'an, ya, salat malam, ya, yang mana ibadah-ibadah tersebut tidak akan sama nilainya jika dilakukan di selain daripada bulan Ramadan. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan selanjutnya yang terdapat di bulan Ramadan bahwasanya ibadah puasa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan adalah suatu ibadah yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis qudsi ya, hadis qudsi ya. Apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya. Setiap amal anak Adam, ya, setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terdapat khilaf ya, perbedaan pendapat yang kuat di kalangan para ulama tentang firman Allah Azza wa Jalla kecuali puasa ya. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Al-Hafiz Ibnu Hajar ya menyebutkan di dalam kitabnya ya Fathul Bari sekitar 9 pendapat tentang ya tentang sebab puasa menjadi ibadah yang spesial di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun ya saya akan bawakan ya 2 pendapat yang kuat ya di dalam hal ini ya. Saya akan bawakan 2 pendapat yang kuat di dalam hal ini. Apa pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama, karena puasa tidak dimasuki oleh riya ya. Berbeda dengan ibadah yang lain ya. Seseorang tidaklah diketahui bahwasanya ia berpuasa kecuali ia menceritakannya ya. Kecuali ia ngasih tahu bahwa dia puasa ya. Adapun ibadah selain puasa ya,
terlihat dengan kasat mata apabila dikerjakan, ya, apabila dilakukan. Dari sini, ya, pintu riya untuk masuk kepada puasa sangatlah kecil, sehingga ini menjadikan puasa, bahwasanya ibadah puasa bernilai apa? Bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla apabila seseorang melakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian pendapat yang kedua, ya, karena bahwasanya pahala puasa itu enggak terbatas, ya, tidak terbatas, ya. Ketika Allah mengatakan, ya, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pahala puasa spesial, ya. Pahala ibadah puasa sangat spesial dan tidak sebagaimana ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Oleh karenanya di dalam sebuah riwayat yang lain, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Al-hasanatu asyru amsalha ila sab'imi'ah dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal anak Adam, yakni setiap amal manusia dilipat gandakan pahalanya, ya. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah berfirman, selain puasa, ya, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala, sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku. Hal ini juga ya diperkuat, ya, dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, kita tentu tahu, ya, bahwasanya dalam berpuasa ada 3 model kesabaran, yaitu sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian. Maka orang yang berpuasa pasti ia bersabar, dan Allah menyiapkan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan selanjutnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan, bahwasanya ibadah puasa merupakan, ya, penggugur dosa-dosa kita, ya. Dalil akan hal ini sangatlah banyak, ya. Di antaranya seperti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya, ya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar, ya. Demikian pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Fitnah ini dosa seseorang yang berkaitan dengan keluarganya, harta, anak dan tetangganya akan terhapus oleh salat, puasa dan sedekah. Demikian pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer yang sering kita dengar, ya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, yakni mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Puasa akan menjadi amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang apabila ia benar-benar meyakini bahwasanya ibadah puasa adalah syariat dari Allah, serta meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala dan ganjaran atas puasa yang ia lakukan. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan selanjutnya yang terdapat di bulan Ramadan, bahwasanya orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Kita ketahui bersama ya, di surga ada satu pintu khusus bernama pintu Ar-Rayyan namanya ya, yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun." Di surga, yang artinya di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Kata arti dari Ar-Rayyan, apa makna dari Ar-Rayyan? Makna dari Ar-Rayyan adalah yang artinya ya hilang dahaganya. Itu makna dari kata Ar-Rayyan. Allah tidak menamakan pintu surga tersebut ya dengan pintu puasa. Kenapa bisa demikian ya? Karena seakan-akan di surga masih ada puasa ya. Oleh karenanya dinamakan Ar-Rayyan, karena di surga tidak ada lagi yang namanya ibadah puasa ya. Keutamaan selanjutnya yang terdapat di bulan Ramadan, apa keutamaan tersebut? Bahwasanya pintu-pintu surga dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ya sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam." Ya. Apabila telah datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan juga di dalam riwayat yang lain ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam." Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu jahannam ditutup. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan ya, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam." Apabila Ramadan telah tiba ya, maka pintu-pintu rahmat akan dibuka, lalu pintu-pintu neraka ditutup ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ya terkait makna hadis-hadis di atas. Di antaranya tafsir para ulama
ya adalah ketika seseorang beribadah di bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit terbuka, ya, sehingga amal sangat mudah untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Di antara tafsiran lain yaitu seseorang dimudahkan, ya, dimudahkan untuk masuk surga dengan beramal saleh di bulan Ramadan, ya. Kabar dibukanya pintu surga merupakan sebuah, ya, sesuatu kabar yang gembira, kabar gembira, ya, bagi setiap orang, ya, agar bersemangat beramal saleh, ya, beribadah, melakukan ketaatan dengan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan selanjutnya, ya, yang terdapat di bulan Ramadan, bahwasanya ketika di bulan Ramadan, ya, setan-setan itu dibelenggu, ya. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah, ya, setan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Di antaranya, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Coba, ya, kita perhatikan, ya. Di sini muncul pertanyaan di benak-benak kita, ya. Bagaimana mengkompromikan keterangan bahwasanya, ya, setan-setan dibelenggu sementara, ya, masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, ya. Ya, kita tanya, kok kenapa? Ya, katanya, ya, setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kok banyak orang yang berbuat maksiat, ya. Tapi kok masih banyak orang yang berbuat zina di bulan Ramadan. Tapi kok masih banyak orang yang meminum khamar, berjudi, ya, mabuk-mabukan, ya. Kok masih banyak, katanya setan, ya, pada bulan Ramadan dibelenggu, ya. Kenapa, ya, orang di warteg-warteg, ya, ya, orang-orang masih pada masih pada makan di warteg. Kenapa bisa demikian, ya? Maka di sana ada beberapa jawaban, ya. Jawaban yang pertama, ya, yang dibelenggu hanyalah gembong. Ini pemimpin-pemimpinnya, ya. Pemimpin para setan, ya. Sehingga para anak buahnya masih bisa menggoda, ya. Namun ini masih menjadi, ya, sebuah indikasi betapa lemahnya iman seseorang yang masih bisa tergoda, ya, di bulan Ramadan, ya. Karena ia bisa terjerumus, ya, ke dalam maksiat hanya dengan godaan dari anak buah setan, ya. Jawaban yang kedua dari pertanyaan, ya, kenapa masih banyak, ya, orang-orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan padahal setan-setan itu dibelenggu, ya. Dan apa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu, ya. Maksud dari setan-setan dibelenggu di sini adalah bahwasanya aktivitas setan itu terbatas, ya.
Artinya apa? Setan tidak bisa leluasa untuk menggoda manusia, ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya maksiat berkurang di bulan Ramadan, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jawaban dari pertanyaan, ya, kenapa masih ada saja orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan, ya, padahal setan-setan dibelenggu, ya. Maka jawaban dari pertanyaan itu adalah, ya, karena maksiat, ya, disebabkan pula, ya, oleh faktor internal, ya. Apa faktor internal tersebut? Ya, yaitu diri sendiri, ya. Artinya apa? Karena keburukan jiwa seseoranglah yang menjadikan masih terus bermaksiat meskipun di bulan Ramadan, ya. Oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya selalu menyebutkan apa? Menyebutkan wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ya, wa min sayyiati a'malina, ya. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, ya. Demikian pula di dalam firman Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya, ya, nafsu itu selalu menyuruh kepada apa? Kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Maka apabila jiwa seseorang selama 11 bulan lamanya telah dibimbing oleh setan, ya, maka ketika setan dibelenggu pun ia sudah bisa bermaksiat sendiri disebabkan oleh keburukan jiwanya. Oleh karenanya, ya, ini tentu menjadi ujian, ya, bagi kita semua, karena meskipun setan dibelenggu namun maksiat tetap bisa terjadi, ya. Maka hendaknya kita terus waspada dan banyak-banyak berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan jiwa-jiwa kita. Keutamaan selanjutnya yang terdapat pada bulan Ramadan, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa, ya, lebih harum dari minyak kasturi, ya, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia di Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa, ya, lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi, ya. Terdapat ikhtilaf, terdapat perbedaan di kalangan para ulama, ya, tentang apa maksud dari mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi, ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa maknanya adalah pahala yang didapatkan seseorang sangat besar, bahkan lebih baik daripada minyak kasturi. Sebagian ulama yang lain juga menyebutkan bahwa maknanya adalah orang yang berpuasa, ya, akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dengan bau mulut yang wangi, ya. Hal ini sebagaimana orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid dibangkitkan dengan luka yang masih tampak dan darah yang
baunya wangi. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya. Wallahu alam bishawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan selanjutnya yang terdapat di bulan Ramadan, bahwasanya ya di sana di dalam bulan Ramadan ada kesempatan terbebas dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Artinya di salah satu malam-malam bulan Ramadan ada kesempatan bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah agar kita dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, ya. Jika nama kita dicatat sebagai orang yang terbebas dari api neraka, menandakan apa? Menandakan bahwa kita akan masuk surganya, bahwa kita akan masuk surga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ya, sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi maksiat di setiap hari di bulan Ramadan. Apabila ternyata kita tidak tercatat di malam pertama, ya, maka masih ada malam kedua, masih ada malam ketiga, masih ada malam keempat, dan malam-malam seterusnya di bulan Ramadan. Jadi kesempatan kita sangat besar, ya. Tinggal apakah kita mau memanfaatkan kesempatan tersebut atau tidak, ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari sini pula, ya, kita perlu meluruskan, ya, hadis yang banyak beredar, ya, di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin, yang dibawakan oleh para dai, oleh para ustadz, ya, di negeri kita tercinta, negeri Indonesia ini, ya, yang menyebutkan, ya, bahwasanya Ramadan terbagi menjadi berapa? 3 bagian katanya, ya. Apa hadis yang berbeda tersebut? Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Ramadan adalah bulan yang pertamanya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ketahuilah para jamaah sekalian, ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah dan bahkan, ya, dinilai munkar oleh sebagian ahli hadis. Hal ini dikarenakan hadis tersebut secara matan, secara isi kontennya, ya, bertentangan dengan hadis yang sahih yang telah kita sebutkan, ya, tadi, ya. Dan juga sanadnya pun sendiri lemah, ya. Dari segi sanad, ya, sanadnya pun, ya, lemah sanadnya, ya. Maka dari itu, ya, yang benar bahwasanya seluruh malam, ya, di bulan Ramadan adalah kesempatan untuk terbebas dari api neraka, ya. Kemudian 3 perkara tersebut asalnya saling berkaitan dan tidak terpisahkan, ya. Karena yang namanya orang yang dirahmati maka pasti diampuni, ya. Dan orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jal maka pasti terbebas dari apa? Terbebas dari api neraka. Kita telah mengetahui dan kita telah mendengarkan, ya, di sana ada banyak
keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan, ya. Maka tentu menjadikan diri kita termotivasi, ya, untuk beribadah dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Terlebih lagi ketika kita menyadari bahwasanya masing-masing kita memiliki dosa yang begitu banyak, maka motivasi kita untuk bisa mendapatkan ampunan di bulan Ramadan menjadi sangatlah besar, ya. Oleh karena itu, ketika Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada seseorang seluruh kesempatan untuk mendapatkan seluruh keutamaan di bulan Ramadan, kemudian ternyata ia masuk ke bulan Ramadan hingga selesai, ya, namun tidak mendapatkan ampunan, maka sungguh ia adalah orang yang celaka, maka sungguh ia adalah orang yang sangat-sangat rugi di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang memasuki bulan Ramadan dan Ramadan itu berlalu namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia celaka? Kenapa dia merugi? Karena ia tidak menggunakan kesempatannya dengan sebaik mungkin. Ia menyia-nyiakan waktunya selama di bulan Ramadan. Ia tidak beribadah dengan baik. Ia tidak beribadah, ya, dengan baik dan tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ya. Padahal, ya, Allah Azza wa Jalla telah mengkondisikan, ya, Allah Azza wa Jalla telah mengkondisikan Ramadan dengan sedemikian rupa, ya. Namun ia tidak diampuni dosa-dosanya. Dengan demikian ia adalah orang-orang yang celaka. Dengan demikian dia adalah orang-orang yang merugi, sangat-sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah, ya, beberapa keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan, ya, dengan kita mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, kita lebih semangat lagi, ya. Kita lebih maksimal lagi di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah selama di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi selepas Ramadan itu berlalu. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semua. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Begitu juga dengan firman Allah Azza wa Jalla, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan juga ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam yang 5. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5. Yang pertama, persaksian bahwasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang wajib kita untuk lakukan, yang wajib untuk kita kerjakan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, kita akan membahas metode penetapan atau cara penetapan awal bulan Ramadan dan akhir daripada bulan Ramadan. Penetapan awal bulan Ramadan ditentukan dengan ru'yatul hilal. Apa yang dimaksud dengan ru'yatul hilal? Yang dimaksud dengan ru'yatul hilal adalah melihat bulan sabit, ya, melihat bulan sabit, yakni melihat awal bulan, ya. Baik melihat sendiri, ya, atau dengan perantara saksi yang bersaksi bahwa dirinya telah melihat hilal atau pemberitaan tentang hal tersebut, ya. Jika seorang muslim yang adil bersaksi bahwa ia telah melihat hilal Ramadan, ya, maka dengan persaksian tersebut sudah cukup untuk menjadi acuan, ya, akan masuknya bulan Ramadan. Hal ini, ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya, ya, di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, ya. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza ra'aitumuhu fasumu." Ya. Jika kalian melihatnya, ini melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga menyebutkan, ya, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nas, ya, wa amara an-nasa bi siyamihi, ya. Aku membawa berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ruqyat Ramadan, ru'yah Ramadan. Maka, ya, beliau berpuasa dan memerintahkan manusia, ya, pada saat itu untuk berpuasa. Adapun jika hilal, ya, ketika hilal tidak nampak, enggak kelihatan nih, hilalnya enggak kelihatan, ya,
atau tidak ada seorang muslim adil yang bersaksi bahwa ia telah melihat hilal, maka wajib untuk apa? Maka wajib untuk menggenapkan hitungan bulan Sya'ban ya menjadi berapa hari? 30 hari ya. Penetapan masuknya bulan Ramadan hanya dengan ya kedua metode ini ya. Yang pertama yaitu ru'yatul hilal, ya ini dengan melihat langsung bulan ya. Dan kedua ya metode yang kedua adalah menggenapkan hitungan bulan Sya'ban ya menjadi 30 hari sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumiya 'alaikum asy-syahru fa'uddu 30 ya. Berpuasalah kalian ketika telah melihat hilal Ramadan, dan berhentilah kamu berpuasa ketika telah melihat hilal bulan Syawal. Jika hilal tertutup bagimu, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Para jamaah sekalian ya yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian bagaimana dengan metode hisab ya? Hitungan ya menurut falak ilmu astronomi ya. Ya, gimana kita gunakan metode tersebut ya? Secara nas ini secara dalil yang menjelaskan baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, metode di dalam menentukan ya awal atau akhir Ramadan ya hanya ada dua cara ya. Hanya ada dua metode yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama adalah ru'yatul hilal dengan melihat bulan, yang kedua adalah dengan itmam, yakni menyempurnakan bilangan bulan ya menjadi 30 hari ya. Adapun ya dengan metode hisab ya, metode hisab yang tersebar di kalangan kaum muslimin ya, maka metode hisab ya untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, maka metode ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakannya ya, bahwasanya beliau tidak mengenal hisab ya, metode hisab di dalam menentukan awal dan akhir Ramadan ya. Padahal ya hisab sebenarnya ya sudah ada di zaman Nabi, sudah ada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis ya, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsibu asyhru hakadha wa hakadha. Sesungguhnya kami adalah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah, yang tulis menulis, dan tidak pula mengenal hisab. Bulan itu seperti ini dan seperti itu ya, sambil beliau berisyarat dengan bilangan 29 ya, dan beliau berisyarat pula dengan bilangan 30 ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya yang bermazhab Syafi'i ya, beliau pernah berkata ya, apa kata beliau ya, tidaklah mereka yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal hisab kecuali hanya sedikit, dan hisab itu tidak dipakai. Karenanya beliau ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
mengaitkan hukum puasa dan ibadah lainnya dengan ru'yah, ya, untuk menghilangkan kesulitan di dalam menggunakan ilmu astronomi pada orang-orang di masa itu. Seterusnya hukum puasa pun selalu dikaitkan dengan ru'yah, walaupun orang-orang setelah generasi terbaik membuat hal yang baru, ya, membuat hal yang baru di dalam masalah ini. Namun pada intinya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di dalam penentuan awal dan akhir Ramadan hendaklah kita mengikuti pemerintah yang ada, ya. Di dalam hal ini, ya, yang memiliki urusan yaitu Kementerian Agama, ya. Kementerian Agama melakukan sidang isbat pada tanggal 29, ya, menetapkan, ya, maka kita harus, ya, ikut, ya, pemerintah di dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Bukanlah yang kita ikuti itu apa? Ormas tertentu, ya. Bukanlah yang kita ikuti di dalam penetapan awal dan akhir Ramadan organisasi tertentu, ya. Kelompok tertentu, partai tertentu, bukan itu yang kita ikuti. Akan tetapi yang kita ikuti adalah pemerintah, ya. Sehingga apa? Sehingga tercapainya di situ persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin, ya. Jadi di situ adanya apa? Kebersamaan di antara kaum muslimin, ya. Jangan sampai, ya, yang sudah terjadi kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin ada yang puasanya duluan, ya. Ada yang puasanya belakangan, ya. Ada yang udah Idul Fitri duluan, ada yang Idul Fitrinya belakangan. Nah, ini akhirnya apa? Terjadi apa? Ketidakbersamaan di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya, ya, saya tekankan di sini ketika kita menentukan awal atau akhir Ramadan, maka ikutilah pemerintah, ya. Ikutilah apa? Pemerintah, ya. Sebagaimana, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, as-saumu yauma tasumun, ya, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Berpuasa kalian, ya, puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, ya. Hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya, ya. Dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Dan para ulama, ya, menafsirkan hadis yang mulia tersebut, ya, bahwasanya yang dimaksudkan adalah berpuasa dan berhari raya dengan al-jamaah, ya, ini bersama dengan pemerintah dan khalayak kaum muslimin. Demikianlah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saya cukupkan sampai di sini pembahasan seputar fikih Ramadan, dan insyaallah, ya, kita akan lanjutkan kembali pembahasan seputar fikih Ramadan pada pertemuan yang akan datang. Dan jika, ya, ada dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya seputar fikih Ramadan, maka saya persilahkan untuk bertanya, dan apabila saya bisa jawab maka saya jawab,
dan apabila saya tidak bisa jawab maka wallahu a'lam bissawab. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang ana miliki. Ya, baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.